Oke, sup coy, balik lagi sama gue si Jeff Pro Car Vlog. Alright coy. Oke, hari itu tanggal 15, pagi banget nih, semangat pagi, jam 9 pagi. Dan pada video kali ini kita pengen nge-review Jeep. Gue lagi naik Jeep dan kita pengen nge-review Jeep juga. Tapi Jeep yang belum pernah gue cobain, belum pernah gue bawa sama sekali cuy. Yaitu Jeep JL cuy. Ini dia kuncinya. Kuncinya udah beda ya sama Jeep JK ya. Nih kita lihat ya. Kalau Jeep. Nah, ini kalau Jeep JK kayak gini kuncinya nih, sampai hilang ya tulisan Jeepnya ya. Ini kuncinya Jeep JL. Lebih keren, jauh. Jadi Jeep JL ini tuh Jeep yang paling baru, yang generasi terakhir. Dan dia mesinnya udah berubah, bentuk bodinya masih udah ada beberapa perubahan. Yang paling signifikan sih di mesin ya. Karena biasa terakhir tuh mesin Jeep JK tuh yang 3000 cc terakhir. Yang punya gua nih masih yang 3600. Terus ada juga yang 3800 generasi sebelumnya lagi. Ini gua V6 3600 285 HP Pentastar. Terus yang generasi setelah yang 36 tuh ada yang 3000 cc. Baru keluar akhirnya yang JK 2000 cc 4 silinder turbo cuy. Gue belum pernah cobain sama sekali. Gue penasaran sih karena ini sesuatu yang baru banget. Jeep pakai turbo, cc-nya 2000, silindernya 4. Itu agak lucu cuy. Gue pengen cobain sih. Gue pengen ngerasain apakah turbo lag-nya gimana. Turbo lag-nya pintunya nutup sendiri. Anginnya kenceng boy. Apakah turbonya nge-lag banget atau ada lag-nya atau enggak atau gimana ya, ntar kita cobain aja dulu mobilnya kayak gimana dan ngerasa bawanya kayak gimana. Kebetulan mobilnya masih standar, pas banget lah gue pengen cobain nih. Kuncinya ada di gua, mobilnya ada di belakang sana tuh, kalian lihat aja. Nah jadi kita langsung cari spot aja, nih kan rame kan, kita cari spotnya agak sepi buat kita nge-review mobilnya. Oke, let's go. Nah oke cuy, seperti yang tadi gue bilang, gue bakal nyobain Jeep JL. Bener banget, ini mobilnya ada di belakang gue sekarang, kalian bisa lihat di sini. Ini mobil Jeep JL yang tahun sekarang, tapi tipenya Sahara cuy. Ini maaf mata gue agak menyipit karena ini silo banget cuy, parah bener-bener silo. Ini tipenya Sahara cuy. Ini, bah, bukan main keren kali pak. Iya gue tahu karena Jeep JL tuh menimbulkan pro dan kontra yang sangat lumayan kontroversial karena dia sekarang menggunakan mesin yang kecil gitu ya cuy. Kalau dari Jeep JK kemarin terakhir 3000 cc, terus sempat 3600, sempat 3800, dia makin tahun makin turun gitu cc-nya. Ini 2000 turbo, Jeep pakai turbo. Sekarang lucu kan? Gue pikir kan kalau mobil off-road tuh pakai turbo tuh agak lag karena turbo tuh biasanya kan karakternya nge-lag gitu. Biasa kalau mobil off-road tuh pakainya supercharger cuy. Di JK pun nggak ada yang pasang turbo, adanya pasang supercharger gitu. Tapi kenapa malah Jeep JL ini pakai turbo gitu? Itu lucu sih, gue penasaran banget sih ntar pas cobain ini nge-lag atau enggak gitu, gue penasaran banget. Dan kalau dari segi desain ini cukup banyak berubah, tapi dia tetap mempertahankan karakter grillnya yang 7 biji, 4567 garis-garis. Cuman bentuknya dibikin lebih kayak nggak kaku gitu ya. Kan kalau di JK tuh kaku banget, bener-bener kayak ngotak. Kalau di sini kayak lekukannya lebih halus, lebih smooth, lampunya juga lebih canggih sekarang. Apa namanya, udah pakai proyektor di standarnya. Fendernya juga sekarang ada lampu di sini, lampu sennya di fender. Kan biasa kan lampu sennya tuh di bawah sini bulat, sekarang lampu sennya di fender. By the way kalau suara gua agak kurang jelas maaf karena ini gua nggak pakai wireless tuh. Gue demen sih kalau sama bentuk desainnya, gue demen, lebih modern, lebih keren, lebih mewah kelihatannya. Kalau dari samping kita lihat, ini tuh Jeep yang tipenya Sahara. Apa bedanya Sahara sama yang biasa? Kalau yang Sahara tuh warna fendernya, warna atapnya itu satu warna sama warna mobilnya. Ini katanya tahun ini baru cuma ada satu Indonesia, tahun depan baru ada masuk lagi Jeep yang Sahara. Dari samping layoutnya begini, bentuknya masih karakternya sih masih kotak, cuman lebih manis aja. Tarikan garisnya itu lebih manis, nggak terlalu kaku banget gitu, dibikin lebih smooth mobilnya. Nah, ngomong lagi di samping kita lihat profil bannya, ini dia pakai pelek standar ya, ring 18, bannya 255 ring 17. Ring 17, 255 70 ring 18, sorry. Oke. Untuk segi kaki-kaki dia masih pakai solid axle depan belakang. Ini belum ditinggiin, belum pakai lift kit, belum apa-apa. Jadi standaran, bener-bener standar.
Katanya orang-orang bilang, kalau yang pengguna-pengguna JL bilang jauh lebih enak ini handlingnya dibanding JK. Ntar kita cobain, kita buktiin sendiri. Karena gue belum pernah bawa sama sekali, maka dari itu kita harus buktiin sendiri. Gitu. Bentar, ini solid axle atau independen ya? Nah, masih solid. Untuk belakang juga masih solid pastinya. Kalau nggak solid berantem loh. Kalau nggak solid dia cringe banget, cringe banget cok bercandaannya. Oke, dari samping sebelum kita masuk ke interior, karena yang gue suka banget perubahannya tuh sebenarnya dari segi interior yang gue suka banget perubahan di Jeep JL ini. Kalau dari luar sih dia cuman lebih kayak dibikin lebih smooth aja, tarikan garisnya dibikin lebih mewah, dibikin lebih modern lah. Kayak lampu-lampunya sekarang udah pakai proyektor segala macem gitu. Dan untuk bensin nih, bukan bensin ya, masih pakai kunci. Bener yang tadi. Itu ya benar. Ini kuncinya tuh kayak gini cuy. Mana tadi kuncinya? Bentar. Alah salah. Ini kunci JL. Ini kunci JK nih ya. Nah ini kunci JL. Dia tuh udah smart key ya. Dia udah keyless. Udah pakai start stop engine. Tapi gue kemarin tadi tuh bingung. Gue tuh tadi bingung gara-gara ini kenapa ada kuncinya, buat apa ada kuncinya. Terus gue baru inget, ternyata buat buka bensin biar gampang gitu. Kalau kan biasa kalau kunci keyless kan harus dipletek, ditarik gitu ya. Kalau ini biar gampang, biar mudah. Jadi kalau buka bensin tinggal gitu. Oke, kita ke bagian belakang cuy. Nah, untuk di bagian belakang kalian bisa lihat nih lampunya. Gue demen banget lampu JL nih yang baru, keren. Jadi banyak orang yang beli JK tuh di upgrade lampu-lampunya, dibikin jadi LED gitu ya. Karena lampu JK tuh kaku banget. Di sini tuh lampunya udah modern banget, bentuknya udah manis banget. Jadi udah keren, tanpa harus diganti. Ban serep masih di sini ya, emang Jeep tuh ciri khasnya ban serep di sini. Lampu rem juga ada di sini juga nih. Lebih manis aja bentuknya, lebih mantap. Bumper udah begini, ini masih standar bener-bener, cakep sih. Masih karakternya tuh masih Jeep banget ya, Pak ya. Cuman lebih modern aja sebenarnya. Kita lihat bagasi. Oke. Oh, bedain handle pintu tuh John. Oh iya. Kalau di JK itu masih kayak modelnya dipencet gitu ya Pak ya? Iya. Kayak Kayak di vlog gitu. Kalau sekarang udah modelnya tarik. Terus ini ada ininya nih buat ngunci pintu. Jadi kalau gini udah keyless kan. Nah, cakep. Dipegang juga langsung kebuka. Sampai pintu bagasi dia ada ininya ya. Sensornya ya. Nah, untuk di bagian belakang sini ada antena ya. Susah jadi bukanya. Kita coba. Ini antena radio. Nah, sebelum kita masuk ke depan, kita ke belakang dulu. Dia masih sama nih, ada subwoofer di sini dari Alpine juga. Dia entertainmentnya masih pakai Alpine. Yang JK gue punya tahun 2012 juga udah Alpine. Cuman nih subwoofernya jauh lebih besar, cuy. Dan bagasi nggak usah diomongin ya, udah pasti gede lah kalau Jeep ya, Pak ya. Coba ini. Bisa nggak? Oke. Tetap aja nggak bisa disenderin ya. Gue pikir bisa disenderin. Oke, yang gue suka lagi dari Jeep JL tuh kalau kita ngeliat dari bagian belakang dulu ya, nggak usah ke depan dulu. Ntar di depan sih keren banget. Cuman yang satu yang jadi eye catching gue waktu launching, roll barnya tuh kebuka, weh. Iya kan? Iya. Kan biasa kalau yang Jeep JK tuh roll barnya ditutup pakai cover gitu. Kalau ini kebuka jadi, wah jauh lebih keren sih. Keren banget cuy. Roll barnya kebuka gini, walaupun memang ada covernya ya, cuman ini kebuka gitu, kelihatan. Keren sih ini mobil. Gokil. Oke. Kita langsung aja ke depan karena di depan situ di depan tuh di Jeep JL ini supirnya lebih dimanjain lah, bisa dibilang kayak gitulah. Dikasih sentuhan-sentuhan modern gitu ya, beda sama JK gitu yang dikasarin supirnya. Makanya kita langsung ke depan aja deh. Kita nggak usah panjang-panjang bahas eksterior, kita langsung bahas interior dalamnya. Nah, ini kuncinya coy kayak gini. Tinggal injak rem, gas, karena ini udah start top. Nah, udah nyala. Sip. Oh, ini nggak langsung nyala ya? Panas banget. Apa yang nyala? Tadi ini ya. Oh iya, dia kayak loading dulu. Iya. Kok AC-nya lama banget loadingnya? Oke. Ah, bentar coy, ngadem dulu coy, panas banget coy. Oh, rada lag aja ya teknologinya kayaknya ya. Ini agak nge-lag AC-nya. Turbonya nggak nge-lag, AC-nya nge-lag. Oke, sip. Nah, bentar ya, tarik napas dulu nih agak panas. Sampai buka baju. Iya, dia bugil sih kayak panik parah banget, men. Oke, sip, lanjut ya. Nah, dari segi interior, pas masuk ke dalam sini duduk bener-bener kelihatannya layoutnya tuh beda banget, keren banget. Ngeliat setirnya tuh baru gitu, enak banget, kelihatannya lebih mewah jauh sih. Cuman dia belum ada pedal shift, masih di sini ke triptoniknya. Oke, gue jadi bingung mau bahas apa dulu. Jok sekarang, oh masih manual juga jok. Gue pikir elektrik, Pak. Jok masih manual. Iya, ternyata masih manual juga ya. Jok masih manual, gue pikir udah elektrik, ternyata masih manual. Oke, tarikan pintu bentuknya sekarang begini, ada aksen-aksen silvernya.
Terus tombol jendela sekarang di pintu, tombol jendela, tombol nyeting ini ya. Apa nih? Spion sekarang di pintu. Biar kalau Jeep JK tuh di tengah sini. Gitu. Dan kalau untuk material, wah, empuk dengan jahitan asli. Empuk. Wah. Ini kok silau banget ya tapi ya? Silau. Memang silau. Ini juga empuk nih, empuk. Dia kayak kulit gitu ya, bahan joknya juga kulit. Terus ada jahitan-jahitannya, bener-bener lebih mewah sih. Kalau Jeep JK tuh joknya masih fabric, itu gue punya di retrim biar nggak kalau kena air aman gitu ya. Ini udah kulit dapet. Oke, ini lampu kok. Wih. Oh, gua tahu kenapa lampunya begini, Vincent. Kenapa? Kalau di JK lampu bacanya tuh di bawah spion sini, lu tau gak sih? Oh iya. Ini sekarang lampu bacanya ada di sebelah sini, lebih keren. Ini kalau di JK nih coy, lampu bacanya tuh di bawah spion tengah. Tapi nih spion tengahnya kayak lebih ke sini ya. Oh, oke. Gua paham satu hal yang beda banget di JL tuh apa? Apa sih? Kalau di JK, nih punya kaca tegak begini, Beh. Oh, bener-bener iya. ngotak. Makanya gue pikir, nih mobil bentuknya masih Jeep banget, kayak ngotak. Cuman kok kayak nggak ngotak gitu. Ternyata dari kacanya, cuy, ini beda banget. Itu kayak lebih landai, mungkin dia mikirin aerodinamis lebih bagus kali ya. Mungkin. Kayak lebih landai. Kalau di JK tuh kotak banget, makanya ini spion tengahnya tuh di sini gitu, spion tengahnya. Ini gue lihat kok spion tengahnya maju banget ke sini. Ternyata bentuknya tuh kacanya udah makin begini ya. Ini apa nih, tombol apa nih? Oh, nggak ada apa-apa ini. Salah saya. Pantesan kalau dilihat dari luar tuh kayak Jeep JL tuh lebih landai gitu, nggak terlalu ngotak kokoh banget. Kalau Jeep JK tuh ngotak, ternyata kacanya tuh lebih begini dia. Ini bisa dibuka nggak ya? Harusnya sih bisa. Itu ada tahanan kacanya tuh di kap mesin. Karetnya ya kan? Kalau Jeep JK kan bisa diginiin, harusnya ini bisa juga sih. Oke, lanjut ke fitur-fitur nih ya. Kita lihat ke panel tengah sini sekarang. Masih ada sunroofnya sih, moonroof. Mana moonroof monyet? Bukan Tinggal moonroof, buka. itu bukan moonroof, Vincent. Maksudnya atapnya bisa dibuka. Bukan moonroof. Jangan asal-asalan kamu, Vincent. Oke, ya ini masih bisa dipretelin, itu karakter Jeep, nggak bisa dihilangin, Pe. Kalau Jeep nggak bisa dibuka, bukan Jeep lagi ntar. Oke, nih tengah nih ya. Sekarang nih media, oke. Phone, kontrol media nih ya, media misalnya tuh media AM, FM, Bluetooth, pokoknya udah lengkap nih ya, udah lengkap banget tuh. Udah oke lah nih appsnya nih. Tuh, nyeting AC bisa sini, handphone backup, kamera mundur, off-road patch. Ini apa nih? Kayak canggih banget nih. Please wait. Wih, but never. Wah, keren banget. Baca nggak? Apa nggak kebaca tadi? Pokoknya artinya kita mungkin bisa nyasar tapi nggak pernah nyangkut. Anjay. Oke, ini drivetrain bisa dicek di sini, aksesori gauge tuh yang tadi sama kayak yang di tengah sini, di MID tengah ini juga ada nih. Sini Pe, ngeliat ke MID tengah sebentar sebelum ke situ. Ini juga ada tuh buat ininya, gauge segala macam. Terus ada speedometer, vehicle setting, terus ada screen setup. Pokoknya lengkap banget deh yang sekarang. Udah ada layarnya. Kalau dulu mah boro-boro begini di JK kan nggak ada kan. Audio juga udah bisa Bluetooth. Sampai makanya gua sampai ganti head unit kan, Pe. Ini lengkap lah pokoknya settingannya nih. Bisa ngelihat ini juga yang average bensin segala macam. Terus ada settingan menu off-roadnya, bisa ngelihat derajat mobil kita miring-miring gitulah yang tadi kita jelasin. Terus kita balik lagi ke sini. Ini pitch and roll. Oh, juga ada di sini. Yang pitch and roll tadi. Biar semua orang bisa kalau lihat. gue yang goyang. Enggak. Tuh kan, Oh iya ganti. ya kan? Diam, balik lagi satu nih. Jadi error deh kan, Bay. Oke. Dekat. Nih navigasi map. Ini ada map juga. Mapnya udah Indonesia belum ya? Coba SMS. Ini mobil orang kita arahin ke SMS, Bay. SMS, oke. Wih, udah support GPS Indo. Jadi Bentar. Terus habis itu? ya udah, kan bisa jalan langsung tuh. Foto SMS. Wih, keren juga ya. Iya, canggih juga nih. Udah Indo nih. Ya udah, ayo ke SMS. Ya, jangan mobil orang. Oke, ini kontrol apa nih? Mirror dimmer. Oke, ini udah auto dimmer, jadi bisa redup sendiri kalau kena cahaya dari depan, kaca spion tengahnya. Oke, lengkap banget untuk settingan AC. Ini udah beres lah ya. Settingan AC juga nih sekarang dual zone. Anjay, keren banget. Ini buat audio, volume tune, terus nih hazard. Semburan juga udah lengkap AC. Terus di sini ada BTW buat AC itu belakangnya ini blower atau blower sekarang ada. Oh,
Kan iya, makanya kan gua kemarin kan dulu pas kita naik pernah ngomong. Oh, sekarang ada AC di belakang. Soalnya- Ini penting banget ini. Soalnya tuh kalau yang JK tuh panas di belakang. Iya, panas. Kalau misalkan terik banget. Harus bener-bener dari depan kencengin ya. Iya, yang ini nih. Ini dikencengin ke belakang. Jadi Yang depannya otomatis tinggi. depannya kedinginan, belakangnya pas gitu ya. Sekarang udah ada blower juga di tengah sini, jadi lebih oke lah, lebih enak. Oh ya, jok belakang juga ada dilengkapi ISOFIX tuh buat bawa anak kecil. Wih, kan lebih oke, ada cup holder. Dia nyatu sama ininya, cup holdernya nyatu sama headrest. Keren juga. Oke, sip. Balik lagi ke sini. Ini settingan-settingan, fitur-fitur keselamatan. Oh, ini ada ini idling stop. Gua agak kesel sebenarnya mobil yang pakai idling stop tuh. Tapi itu berguna. Jadi kita nggak bisa komplain, itu berguna. Iya. Terus ada traction control. Terus ada ini sensor parkir, terus ada yang ini nih. Apa? Turunan tuh biar ngerem sendiri Yang- mobilnya. Aduh. Ya, tahu Lupa namanya gua. lah, gue lupa juga. Pokoknya kalau Bisa lagi ngadat turunan, ya pokoknya. ya dia mobilnya ngerem sendiri, Iya. canggih pokoknya. Terus nih screen off nih, misalnya kalau malam-malam nih kalian pacaran nggak mau kelihatan ada Iya, cahaya-cahaya, iya. langsung mencetnya cep, mau gelap kan langsung gelap. Kalau kita tekan ini cep nyala lagi. Oke, ini jendela sekarang pengaturan masih di tengah sih, cuman dia turun ke bawah. Iya. Kan biasa kalau Tadi nyariin di atas. Iya, kalau Jeep JK tuh gimana ya? Di sini ya, di atas ya. Iya. AC-nya di sini kan? Iya. Di samping AC gitu kan dia. Ini kan enggak persis tapi di sini nih. di sini kan? Iya, iya, heeh. Ini kan tombol AC. Ini AC 2 Iya. di sini kan, di Iya, tengah-tengahnya iya. gitu. Ini ada media, di sini ada tombol aux, ada USB Type C, ada USB biasa. Oh iya, modern banget sih udah. Modern banget, benar. ada Type C cuy. Oke, ini buat ininya. Biasa four wheel. Four wheel. Ini ada 2H, ada 4H, 4 high auto. Maksudnya 4 high auto tuh mungkin dia bakal memilih kalau emang mobilnya butuh 4 wheel, dia bakal ke 4 wheel otomatis gitu. Terus ada 4 wheel 4 high part time. Terus ada neutral buat pindahin ke 4 wheel yang low nya. Fokus. Gitu. Fokus tuh. Oh, ini kabel monyet. Ya begitulah pokoknya. Udah ya Pak ya. Udahlah, nanti. Terus mainan jempol juga sekarang sama aja sih, yang di Jeep itu juga udah ada, yang JK udah ada mainan jempol. Cuman lebih mewah aja bentuknya. Ini ada buat audio, buat angkat telepon sama cruise control di sini udah lengkap juga. Terus oke, coba bisa di ini nggak? Oke, teleskopik. Oh, jauh lebih nyaman sih, Pe. Bisa teleskopik. Ini dia layout speedometernya, coy. Layout speedometer ini RPM speedo sampai 200 sama aja kayak JK, cuman tadi naiknya cepet banget. Jadi ini gue test drive duluan, baru ini ya. Tadi kita test drive duluan, baru nge-review mobilnya. Iya. Terus ini tengahnya MID-nya lebih besar, layarnya mantep banget, ada kompas juga. Terus di sini lampu sekarang di sini udah kayak mobil Eropa. Ini ada buat nerangin redupin speedometer dan lampu kabin. Ini buat kaca lagi, buat spion di sini sekarang nyetelnya. Untuk pintu locknya, unlocknya masih di sini, kita lock, unlock. Tarikannya sekarang udah berubah, makin lebih ganteng. Jok baris belakang ya memang dia ini ya nggak ya, walaupun dia semewah-mewahnya Jeep nggak bakal nyaman ya Pak ya. Iyalah. Kayak begini doang. Kita udah pernah duduk di belakangnya, makanya gue nggak ke belakang lagi. Posisi duduknya ya cukup tegak, itu yang bikin agak nggak nyaman. Cuman dia sekarang udah lebih PW aja, lebih nyaman aja, joknya lebih empuk sih dibanding yang JK menurut gua. Coba Pe, dudukin Pe. Lu review ulang deh Pe. Kemarin kan kita duduk doang tuh jalan tuh. Sama aja capek sih Sama aja sebenarnya. pegel kan, Kalau tegak kan. jauh-jauh, Kalau iya. jalan jauh mah pegel Iya, ya. pegel aja. Joknya lebih empuk tapi ya. Iya. Lebih empuk dikit lah ya. Terus dia udah ISOFIX juga. Oh nih, ini belakangnya tuh USB juga. Oh, ada apa aja? Power outlet ada? Ada. Ada. USB slot atau lebih power kecil outlet? biasanya kalau di belakang ya. Oh, seharusnya ya. Ini 230 volt sih. Oh iya, power outlet. Berarti sama ya? Tapi 150 yang di depan watt. justru gua nggak. Oh nih, power outlet depan nih. Oke, coba kita lihat dalam. Wih, banyak duit. Wah, kok sekarang? Sekali doang. Iya. Sekarang, oh, gini Pe, ada 2 kali juga. Tuh, bisa. Nih coba gua lihat belakangnya. Coba. Power outlet, terus ada USB 2 biji loh. 2 biji. Anjir, enggak, iya 2 biji USB, 2 biji buat Type C ini. Lebih lengkap ya, jauh ya. Wih gila, ini jauh banget cok. Jadi kalau mau ngecas nggak usah berantem. Berarti beneran ini buat mobil tuh, buat touring kali aja ya? Iyalah, pasti. Kalau untuk mesin yang gue bilang 2000 cc turbo 4 silinder, dia tenaganya jauh lebih kecil dari yang 36 ya, yang Pentastar. Dia kalau Pentastar kan 285, dia cuma 270 HP.
Cuman torsinya 400 Nm cuy. Torsinya yang tinggi banget, gede banget torsinya. Jadi ini mobil makanya ngacir banget, akselerasinya, nyendernya berasa banget. Mesin kecil-kecil cabai rawit. Gitu. Tinggal penasaran aja nih nge-lag atau enggak. Harusnya sih enggak ya. Sebelum kita tutup mesinnya, kalian bisa lihat layoutnya rapi banget. Kelihatannya walaupun 2000 cc kelihatannya gede, dan ini turbonya. Dari Honeywell dia turbonya. Kelihatan? Agak gede turbonya loh. Turbonya dari Honeywell mereknya. Gitu. Oke deh, sip. Kalau gitu kita tutup aja. Tutupnya tinggal begini. Dan ini tekan, cantolin, plug, dah beres. Tekan, cantolin, plug, beres. Simple. Jadi gue udah dalam Jeep JL nih, gue ngetesnya dalam komplek aja cuy. Karena mobilnya juga masih baru banget, gak enak kalau kita bawa jauh-jauh. Platnya juga masih bantuan. Nah yang jadi spesial yang tadi gue bilang, ini tuh Jeep JL yang tipenya Sahara cuy. Karena rata-rata yang masuk sini kan yang tipe biasa kan, ini Sahara, jadi satu warna semua. Ini masih jarang banget ada yang punya, katanya baru satu, tahun depan baru masuk lagi ya. Ini baru satu unit yang tipe Sahara. Ini satu ya? Oh, ini tahun ini baru satu, 2021 ntar baru masuk lagi tipe Sahara, katanya sih gitu. Berarti baru satu di Indonesia nih ya? Baru satu di Indo, katanya. Iya. Gua kan juga belum ini sih, belum research lebih mendalam. Dan yang gua rasain di mobil ini ya, pas masuk gitu kayaknya bukan Jeep, kayak nggak Jeep ya Pak ya? Iya. Apa? Bisa dibilang tuh kan kalau kita kebiasaan naik Jeep kita kali ya? Enggak, kita udah pernah naik ini tapi di belakang. Iya. Jadi kayak masih sama aja masih gitu, mirip-mirip. Pas di depan tuh, duduk kayak gini, ternyata rasanya tuh drastis beda banget sih sama JK apa sih. dalamnya beda enggak ya? Udah, Yang Sahara sama yang itu sama aja ya? Sama banget. Dia pengendaliannya lebih enak, nggak tuh, Jun. Nggak, maksudnya nggak selimbung JK apa ya? Iya, nggak goyang banget sih. Ini coba kita naikin ke atas sini dikit. Tuh, empuk cuy. Empuk sih. Dan giginya nih ya, kan biasa kalau Jeep JK tuh kita dikasarin banget sama mobilnya kan. Kalau sini apa? Cuman gini doang nih. Udah nggak ada suara giginya. Kalau JK tuh tek gitu kan. Iya. Nah ini kayak tep gitu. Ada kamera mundur tuh. Ini sih udah masuknya udah bener-bener mobil, udah kayak mobil mewah banget sih. Iya. Sebenarnya Jeep JK juga mewah sih. Itu Jeep juga mewah itu JK. Cuman fiturnya kan nggak selengkap ini. Kalau di sini tuh fiturnya udah sadis, gila sih. Coba kita tes tenaganya ya, 2000 cc turbonya ya. Tes. Udah hampir 100 Pak. Iya, hampir 100. Oke, sekarang gue nggak bisa meremehkan mesin Jeep JL ya. Soalnya awal-awal keluar gue jujur aja, Jeep turbo nggak salah gue pikir kan. Soalnya turbo kan karakternya ada lagnya kan, ada lagnya gitu kan. Ternyata setelah gue pakai ini tenaganya jauh lebih kenceng dari JK dan responsif banget Pak. Jadi agak nelen ludah sendiri gue lah. Gue mulai suka sama mesin turbonya si ini ya, si apa namanya JL ini ya. Karena gue pikir tuh mesin ini tuh nggak bakal seseru, nggak bakal seagresif mesin JK gitu yang 3600 cc yang tahun gua nih 2012 ya. Ternyata agresif juga loh. Cuman emang kalau dari karakter suara enakan JK ya Pak ya. Iya. Karena V6 raungannya tuh ya udah jelas lah. Kalian denger kan, kalian nonton kan video yang gua strap lagi Jeep ya, suaranya ya kayak gitu. Kalau ini di 4 silinder ya suaranya mirip-mirip kemarin waktu kita naik kan itu ganti knalpot ya Pak. Iya, gahar juga sih. Suaranya gahar. Enggak. Cuma mirip VW Pak. Iya kan? Ada ya. Mirip-mirip Sirocco straight type gitu suaranya. Karena 4 silinder sih, 4 silinder turbo gitu ya. Kita ke ujung lagi, tuh si Jeep kita. Karena kita udah tinggi juga sih. Tuh ini sorry buat ininya ini. Terangan ya? Iya. Terangan ya. Karena kita punya JK itu udah ditinggiin, jadi pas sekali kita naik ginian tuh rasanya nyaman banget, kecil banget gitu. Ini sih nyaman. Iya kayak Ini sih nyaman. pas masuk sini tuh kayak nggak berasa gede banget gitu Pak ya. Iya. Padahal mobil cukup gede loh dibilang, oke juga loh. Mantep. Dan posisi duduknya jauh lebih nyaman dari JK. Posisi duduknya jauh lebih nyaman dari JK, tapi ya senyaman-nyamannya Jeep nggak mungkin bisa senyaman sama kayak mobil SUV atau enggak sedan gitu, nggak mungkin lah ya. Dan setirnya enteng banget, AC-nya juga dingin, instrumen clusternya sih gue suka banget, instrumen clusternya. Terus handlingnya juga cukup enak. Ini kayak gini nih, kalau lari 60, 40 nikung itu masih, iya dia ada limbungnya, nggak bisa bohong lah, limbung pasti ada. Cuman limbungnya tuh oke, maksudnya masih bisa ditoleransi lah.
JK jauh lebih limbung dari ini menurut gua. Kalau kalian ada yang pernah cobain juga JK sama JL gitu ya, kalian udah cobain dua-duanya, coba ini komen di bawah menurut kalian lebih mantapnya mana handlingnya. Kalau gua sih ya jelas JL lah. Nggak mungkin mobil diperbaharui tapi teknologinya nggak diperbarui gitu ya. Pasti namanya mobil baru, teknologinya di-upgrade dong. Nggak mungkin di downgrade. Walaupun mesinnya emang kecil ya, cuman dengan mengecilnya mesinnya tetap aja tenaganya besar gitu. Kayak gue lari 60 sekarang nih, misalnya gue. Tuh. Iya kan, Iya. Nggak limbung ya? Ikut sih. Iya. Oke loh. Itu bakal kayak gitu kayak Jeep JK lah. Boros ya tapi ini. Hah? Boros juga ya. Nah itu dia, gue belum tahu ya kan bensinnya berapa, coba ya kita lihat di sini ada nggak informasi bensinnya. Ini kilometer mobilnya masih 3.000 cuy. Orangnya bener-bener baru beli ya? Bener-bener baru beli, plat nomor bantuan. Ini mobil sih enak sih, menurut gue sih ini mobil enak sih buat daily masih cukup oke lah. Tapi nggak tahu ya kalau dimodifikasi ditinggi-tinggiin ya, kayaknya sama aja. Nggak bisa ditidurin lagi sih. Iya harus di nggak bisa di-adjust, harus dari custom dikit buat bisa direbahin tuh kalau di JK. Kalau di JL di custom pun juga. Ya paling tidurnya ya dari gini ya. Iya. Dari gini nih. Jadi gini lah. dikit percuma. Oke. Mantap banget sih. Ini atasnya ini caca beda deh. Ya kayak motifnya beda. Apa ya. ini bahannya juga beda, gue juga kurang paham ya. Lebih enak jauh, duduk di belakang sih masih agak pegel, cuman kalau nyetirnya jauh lebih enak ini sih. Tapi nggak tahu kalau ini ditinggiin ya, soalnya gue udah kebiasaan bawa Jeep yang ditinggiin. Yang kemarin kita itu udah tinggiin juga. Tapi masih ya mirip-mirip lah kalau ditinggiin kayaknya, walaupun JK sama ini ya. Nggak tahu sih ya. Ya masih oke lah, tapi nggak sekeras Jeep JK gua. Tapi ini sih emang mobil perang kan kalau si JK hijau ini kan. Ini kan masih mobil buat halus, buat nyantai nih. Masih enak banget nih mobil. Coba ya, kita gas lagi ya Pak ya. Ini gue urut nih ya, nggak gue kickdown ya. Oh, kalau kickdown. Wih, ini sih lu. Wajim, kenceng banget. Nggak bohong, kenceng. Udah 120 tadi Pak. Aduh, gue nggak ngeliat itu sepeda. Kenceng. Nyender nggak Pak? Nyender kan? Iya. Gokil nih mobil. Enak. Oke. Gokil. Ini pada intinya sih nih mobil overall menurut gue ya, mesinnya 2000 cc nya tuh bikin kaget. nggak expect gitu lah kalau ini cuma 2000 cc ya. Tenaganya masih ngisi terus. Kita mau putar balik dulu. Oh, bisa gila sih Jon. Wah. Nggak bisa ngeliatin. Oke. Yang paling mantap gearboxnya gampang banget, dek langsung di kamera mundur tuh. Plastik masih ada. Oke. Offroad juga masih oke loh. Masih enak emang mobilnya buat offroad diciptakan kan. Gua pikir tuh gara-gara turbo nge-lag gitu pas offroad, ternyata enggak loh. Ini responsif banget. Tadi nggak ada lag kan? Langsung nyetir kan? Iya, langsung nyetir. Spooling 2000-an lah, udah spooling. Gokil sini mobil. Nah Joy, ini sih mobil fiturnya tadi gue baru oprek-oprek ini ya, baru pencet-pencet, ngulik-ngulik. Ternyata nih ada fitur yang buat off-road itu ada namanya pitch and roll. Jadi dia bisa ngitung berapa derajat mobil kita dongak, berapa derajat mobil kita miring. Ini sekarang kita kan jalannya lurus. Coba nih kita naik ke sini nih ya. Nih, dulu 1 derajat, 2 derajat nih kalau kita naik ke sini. Nah, datar mobilnya, miringnya 2 derajat. Nih kalau kita ratain, ya kan miring 3 derajat. Kita ratain, jalanannya nggak rata ya. Nah, ini jalanannya agak begini, jadi miring ke kiri 2 derajat, agak nanjak 1 derajat. Bisa ketahuan derajat-derajatannya, Bang. Keren banget. Terus ini drivetrainnya kita bisa lihat juga. Fuel economy average 11.4 per 100 km per liter ya. 1/9an ya, mungkinan. Ya dibilang boros-boros, dibilang irit juga enggak ya, oke lah dibanding Jeep JK. Tuh 11.4 per 100 km, oke lah ya. Terus ini ada apa nih? Top start, wah nih gue paham gue nih. Screen setup, vehicle setting, speedometer, wah lengkap banget sih. Vehicle info, tuh ada coolant temp, transmission temp, oil temperature, oil pressure, oil life, baterai volt, mantul, lengkap banget Beh. Keren sih. Gokil sih. Oke lah sip, untuk test drive-nya mungkin segini aja, nggak usah panjang-panjang karena
Di media lain sebenarnya juga udah banyak yang bikin Jeep JL ini ya. Cuman ini menurut opini gue aja, gue jelasin menurut rasa nggak bawa menurut gue gitu, first impression gue. Karena biasanya gue bawanya JK kan, ini bawa JL jadi sesuatu yang baru gitu. Menurut gue sih itu sih tadi. Overall mobil ini tenaganya jauh lebih ngacir daripada Jeep yang 36. Akselerasinya terutama ya, nyendernya itu gokil banget. Jauh lebih nyaman juga kalau standaran, jauh lebih empuk. Limbungnya lebih enak, lebih jauh lebih nggak limbung ini mobil. Terus dalamnya juga lebih PW ya Pak ya? Lebih mewah intinya sih, lebih mewah sih. Posisi duduk juga lebih enak, joknya lebih empuk. Cuman gue udah pernah duduk di belakang sama Vincent waktu itu, emang tetap pegel Ya, sama gitu, aja, sama aja kayak dulu lah. Ya sama lah, nggak terlalu berubah banget lah kalau Iya. buat struktur posisi kursi itu ya. Iya. Cuman dimanjain aja, kayak entertainmentnya lebih lengkap, segala macamnya, MID-nya lebih keren. Kan biasanya kan Jeep cuman kayak sepedo, jarum udah gitu kan. Kalau ini sekarang ada LED-nya, ada layarnya. Ada lebih kurangnya sih yang baru sama yang lama tuh. Kalau yang lama tuh lebih kayak gimana ya, Pe? Beneran mobil tempur. Bener-bener gitu. kayak mobil dibuat kasar banget gitu ya. Kalau iya, kayak nutupnya mobil aja dok, iya harus kan? dibanting dok. Kayak gearbox aja kalau ini, dioper kan ini. sore duduk Iya. gitu kan. Kalau ini dioper tuh nggak ada Nggak suaranya. ada suaranya. Pintu nih Nih ya, coba pintu nih. nih. Kayak halus banget suaranya. Tuh. Ini masih ada kluk, cuman tapi halus gitu. iya, pelan Kalau pun bisa. si Jeep Kalau- JK harus bludak gitu kan matanya kan. Tapi seru jadinya. Seru, itu yang bikin itu berkarakter tuh. Gitu. Tapi ini ya kalau gue punya JL, gue jauh lebih sayang gue pakai off-road. Iyalah, kayak Iya. kayak mewah banget jadi. Mewah banget karena dan di sini harganya nggak murah banget cuy, mahal banget. Berapa di sini? Di atas 1 cuy. Ya sama kayak dulu kan berarti. Ya kan Rubicon 800-an yang sport. Dulu juga 800. Dulu Oh, banget. sekarang ini udah Saiman. Ini sekarang ini yang baru nih. Ini yang Sahara kan? Ya, Sahara 1, di atas 1,5 yang pasti. Gue juga lupa detailnya. Oke, sip lah. Oke. Oke cuy, mungkin dari gua membahas Jeep JL ini cukup segini aja. Kalau kalian suka sama video ini, tinggal acungin jempol ke atas aja, pencet tombol like-nya. Kalau nggak suka, acungin jempol ke bawah juga nggak apa-apa, terserah kalian. Maaf kalau kurang detail videonya, karena memang ini gua membahas menurut opini gua aja, karena di media lain juga udah banyak yang membahas Jeep JL ini. Emang tergolong telat nih gue bikinnya. Ya, yang penting jangan lupa share video ini dan subscribe channel gua buat menambah semangat gua, dan follow Instagram gua ada di bawah. Sip. Oke deh, thank you for watching, see you in the next video, bye bye.